Abu al-Wafa pernah memimpin Observatorium Baghdad pada abad ke-10 dan menulis buku-buku matematika dan astronomi yang menjadi acuan para ilmuwan Eropa. Abu al-Wafa lahir di kota kecil bernama Busgan, sekarang Torbatejam, Khurasan pada 1 Ramadan 328 Hijriah. Bertepatan dengan 10 Juni 940 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Yahya bin Ismail bin Al-Abbas Abu Al-Wafa, Al-Busjani. Khurasan merupakan sebuah wilayah yang banyak melahirkan dan membesarkan sarjana muslim masyhur. Provinsi yang terletak di negeri Persia itu, kini Iran, memberikan kontribusi besar bagi kejayaan peradaban Islam klasik. Melalui tokoh-tokoh ilmuwan, filsuf, dan sufi seperti Umar Khayyam, Al-Ghazali, Jabir bin Hayyan, Nasir al-Din al-Tusi, termasuk Abu al-Wafa. Sejak masih kecil, kecerdasan Abu al-Wafa sudah tampak dan hal ihwal itu ditunjang dengan minatnya yang besar di bidang ilmu alam. Dia belajar matematika dari pamannya, Abu Umar al-Maghazli, dan Abu Abdullah Muhammad ibn Ataba. Sedangkan ilmu geometri dikenalnya dari Abu Yahya al-Marudi dan Abu al-Ala ibn Karnid. Masa sekolah dihabiskan di kota kelahirannya itu. Setelah berhasil menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada 959 Masehi, Abu al-Wafa, yang kala itu berusia 19 pindah ke Baghdad. Ia meneruskan pendidikan di sana dan menetap selama 40 tahun. Saat itu, Baghdad memang terkenal sebagai pusat ilmu pengetahuan. Berbagai literatur ilmu pengetahuan mudah didapatkan di kota itu. Pihak kerajaan memilih Abu al-Wafa untuk memimpin observatorium astronomi yang telah dibangun di taman kota Baghdad. Hasil perhitungannya sangat akurat dan analisisnya diakui para ilmuwan sesudahnya. Terutama analisis mengenai penentuan waktu terbit matahari, perkiraan panjang musim, dan derajat kemiringan bumi dari garis ekliptikanya. Ilmuwan produktif karya-karya Abu al-Wafa di bidang astronomi dan matematika memang melimpah, tetapi sayangnya banyak yang hilang. Komentar-komentar kritis darinya terhadap karya-karya matematika dan astronomi Yunani juga banyak yang tidak berbekas lagi. Betapapun, karya Abu al-Wafa, berjudul Al-Kamil telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa Eropa. Salah satu di antaranya oleh Cara de Vaux dalam bahasa Perancis pada 1892. Buku itu mirip dengan kitab klasik terkenal Almagest, yaitu sebuah buku besar yang disusun Claudius Ptolemeus yang diterbitkan di Alexandria pada 140 sebelum Masehi. Buku teks daras itu berisi pengetahuan astronomi kuno dan menguraikannya berdasarkan pandangan geosentrisme. Menurut Syed Hossein Nasr, 1968, meskipun Al-Kamil merupakan versi Almagest yang disederhanakan, Abu al-Wafa juga membahas bagian kedua efeksi bulan sedemikian rupa sehingga sarjana Perancis Ella Sedilot pada abad ke-19 menganggapnya sebagai penemuan ilmuwan Baghdad itu.
Dalam buku itu, Abu al-Wafa berhasil memperbaiki kekeliruan dan teori Ptolemeus mengenai gerak bulan. Sebagaimana umumnya sarjana Muslim klasik, selain menguasai astronomi, Abu al-Wafa juga mahir dalam matematika. Menurut Husain Herianto, 2011, jasa terpenting Abu al-Wafa terletak pada bidang trigonometri. Salah satu kontribusinya dalam trigonometri adalah mengembangkan fungsi tangen dan menemukan metode untuk menghitung tabel trigonometri. Ia juga dianggap sebagai orang yang pertama kali memperkenalkan sinus dan kosinus. Trigonometri merupakan istilah dari bahasa Yunani, yakni trigonon, 3 sudut, dan metro, mengukur. Trigonometri memiliki peran sangat vital dalam matematika modern. Saat arsitek menegakkan bangunan-bangunan tinggi yang kokoh dan megah, mereka memerlukan ilmu trigonometri. Mereka tidak akan bisa membangunnya dengan baik jika tidak menguasai ilmu trigonometri dengan baik pula. Abu al-Wafa juga mengembangkan rumus geometri yang merupakan induk dari trigonometri. Salah satunya adalah pemecahan soal geometri dengan kompas. Abu al-Wafa meninggal dunia di Baghdad pada 15 Juli 998 Masehi. Ia dihormati hampir semua orang di seluruh wilayah kekhalifahan, terutama mereka yang mencintai matematika dan ilmu pengetahuan.